Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid Nurus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam rangka tafaqquh fiddin, saling mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang mudah dan ringan ini adalah salah satu cara tercepat agar kita dimudahkan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah memudahkan nanti jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ahibatul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kita insyaallah pada malam hari ini adalah tentang orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ketika kita membaca Al-Quran atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala terkadang menyebutkan Allah mencintai sekelompok manusia dan membenci sekelompok yang lainnya. Banyak ayat menjelaskan seperti Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang suka bersuci. Innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan banyak ayat yang lain yang menceritakan bagaimana Allah itu mencintai sekelompok manusia. Dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah sebaliknya, yaitu orang-orang yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan mereka. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita yang mulia bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Innallaha yabghadu kulla ja'dhariyin jawaz." Sesungguhnya Allah membenci semua orang yang sombong. Jawaz, keras, kasar. Sakhabun fil aswaq, suka berteriak-teriak seperti di pasar. Jifatin bil lail, seperti bangkai di malam hari. Himarin bin nahar, seperti keledai di siang hari. Alimin di dunia, jahilin bil akhirah, pintar, profesional, pandai dalam permasalahan dunia, tetapi bodoh dalam permasalahan akhirat. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Inilah 6 orang yang kita bahas pada malam hari ini, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabghad", sesungguhnya Allah itu membenci kulla ja'dhari, yaitu semua orang yang sombong. Sombong di sini kata para ulama ada beberapa makna.
Mana yang pertama adalah orang yang sombong, yaitu orang yang malas berdoa. Malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia punya masalah, dia merasa dirinya sendiri yang bisa mengatasinya. Dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya. Dia merasa dirinya lah yang paling bisa, dirinya yang bisa diandalkan. Inilah orang yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah. Dalilnya dalam surah Al-Mu'minin ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti kukabulkan, pasti. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, saya dahulu jahannam dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina-hina. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin, beliau menyebutkan bahwasanya ibadah berdoa, ya, ketika seorang meninggalkannya, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah murka. Beda sama manusia, Pak. Manusia itu sering diminta, ngeluh-ngeluh dia. Hari ini kita minta mangganya, besok kita tanya adakah ikan asinmu, besoknya kita tanya lagi minta berasmu, besoknya minta lagi adakah galonmu satu. Hari kelima sudah marah-marah itu, Pak. Kamu ini minta-minta terus, tidak malu kah? Itu manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udah diminta sama, pasti kukabulkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a man lam yas'alillah yaghdab alaih. Doa itu adalah sebuah ibadah yang mana ketika Allah tidak diminta, Allah murka kepada manusia. Allah murka kepada hamba tersebut. Ini ahibatul kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Padahal seseorang ketika berdoa adalah orang yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Ya, Allah akan muliakan orang-orang yang suka berdoa. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebagaimana sih kita bergantung sama Allah itu? Kata Nabi, sampai kalau sendalmu putus, kamu minta sama Allah. Ya Allah, sendalku putus ya Allah, tolong aku jadikan aku bisa dapat sendal yang lain, bisa dapat rezeki, bisa beli sendal yang lain. Sampai kalau sendal kita putus, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'indallahi min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang suka berdoa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka kenapa Allah suka kalau hambanya suka berdoa? Kata Imam Asy-Syaukani, li'anna fid du'a yadullu ala qudratil mad'u wa ajzi da'i. Dalam amalan berdoa itu menunjukkan akan kuasanya yang diminta, maha hebatnya yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lemahnya yang minta. Ya, makanya doa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, menunjukkan kita ini lemah, kita ini dhaif, dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya, ini bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa itu bisa mencegah kita dari terkena bala dan musibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a yanfa' mimma yanzil wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat untuk musibah yang sudah turun dan musibah yang belum turun. Ya, artinya orang yang berdoa itu tidak ada ruginya. Maka banyak-banyak berdoa. Terutama kita nanti di hari 10 Zulhijjah ini ada satu hari yang sangat mulia untuk kita berdoa. Hari apa, Pak? Ada yang tahu? Nanti hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan ketika hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Dan kita berbanyak berdoa nanti tanggal 9 ketika para haji wukuf di Arafah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tentang orang yang berdoa itu tidak akan rugi. Kata Nabi, "Min muslimin, tidaklah seorang muslim yad'u Allah bi da'watin, berdoa dengan satu doa. Syaratnya dua doanya. Ya, laisa fiha ithmun, doanya tidak mengandung minta berbuat dosa. Bapak berdoa, ya Allah, menangkan aku besok main judi, ya Allah. Ini tidak dikabulkan, Pak. Ya, ini doa ini tidak berlaku. Ya Allah, menangkan besok ayamku, aku mau sahur ayam besok. Tolong itu ya Allah. Tidak bisa ini. Doanya mengandung dosa. Ya Allah, lancarkan rezekiku, biar lancar juga anggurku, biar aku lancar minum-minum. Ini juga tidak berlaku. Doa yang mengandung dosa. Yang kedua, waqti'atur rahim, doa yang mengandung memutus silaturahim. Kita doakan paman kita yang masih, ya Allah, matikan saja pamanku, saya malas sudah ketemu dia. Ya Allah, matikan saja tanteku, pelit betul itu orang. Nauzubillah, saya tak mau lagi bersapa sama dia. Berdoa untuk memutus silaturahim juga tidak dikabulkan. Doanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutus silaturahim. Apa kata Nabi? Illa a'tahullahu iya. Pasti Allah kabulkan doanya. Pasti. Caranya Allah ada tiga. Satu, ayyan tu'jalallahu lahu da'watuhu. Allah kabulkan sesegera mungkin doanya sesuai permintaannya. Dia mau kaya, Allah kasih kaya di waktu itu. Dia minta haji, Allah mudahkan dia berhaji. Dia minta istri dua, Allah kasih istri dua. Ya. Itu yang pertama. Ayyudakhirallahu lahu fil akhir. Allah simpankan itu doa, nanti Allah kasih dia di akhirat sebagai bentuk pahala kemudahan untuk masuk surga. Jadi Allah simpankan itu doa. Kapan? Nanti di akhirat kita dapatkan berupa pahala. Atau yang ketiga, ayyasrifa anhu min su'i mithliha. Allah akan jauhkan dia dari musibah yang semisal dengan doanya. Mungkin bapak minta mobil, ya Allah mudahkan saya punya mobil, punya rumah. Tapi Allah mungkin tidak kasih mobil sama rumah, Pak. Tapi Allah sehatkan terus bapak sampai tua. Tidak pernah kena penyakit, tidak pernah kena penyakit berat. Tidak, paling flu aja, pilek-pilek, batuk-batuk. Allah akan jauhkan kita dari musibah yang itu lebih mahal daripada mobil dan rumah. Ya, ada artis, Pak, kena stroke dia. Mungkin bapak tahu, tidak usah disebut. Kena stroke dia, kembali lagi muncul di TV, dipasang sama orang. Dia punya mobil, kontrakannya banyak, rumahnya banyak. Tapi kalau ditanya, Pak, pilih mana dia? Rumah, mobil, kontrakan banyak, atau dia pilih sehat? Kalau dia mau, dia pilih sehat saja. Biarkan saya tidak punya apa-apa, yang saya sehat. Enak ibadah, enak cari uang, enak kumpul sama keluarga, sehat. Maka cara Allah itu tiga ini, Pak. Bisa jadi Allah kabulkan sesuai permintaan kita, atau Allah tabungkan itu sebagai pahala nanti di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari musibah yang senilai dengan doa kita itu. Maka tidak ada ruginya itu orang berdoa, tidak ada ruginya. Makanya berdoa. Ya, itu ibadah kiram rahimahullah. Yang penting kita ketika berdoa itu punya adab. Ya, apa adabnya ketika berdoa? Yang pertama, Bapak jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Kata Nabi, yustajabu da'wa liman lam ya'jal. Orang itu pasti dikabulkan doanya selama tidak buru-buru. Ditanya, "Kaifa ya'jal ya Rasulullah?" Bagaimana maksudnya buru-buru dalam doa ya Rasulullah? Apakah cepat-cepat bacanya? Kata Nabi, bukan. Qal da'awtu falam yustajabu li. Dia berkata, aku sudah berdoa, mana yang tidak dikabulkan sama Allah. Berdoa itu ibarat bapak mengayuh sepeda. Kalau bapak mengayuhnya cuma sekali, 2 kali, tidak sampai ke tujuan. Kayu terus, nanti akan sampai tujuannya. Akan ada saat yang Allah kabulkan doa kita. Maka kata Nabi, siapa yang mengatakan, aku sudah berdoa, mana yang tidak dikabulkan? Tidak dikabulkan doanya sama Allah. Itu yang pertama kalau kita berdoa. Yang kedua, ketika kita berdoa, Pak, kita mesti khusyuk. Jangan sampai doa itu cuma formalitas di mulut saja, tapi tidak masuk ke hati. Kita berusaha doa itu simpel antara mulut dengan hati.
Kata Nabi Allah, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lam anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Ketahuilah, Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang ketika berdoa hatinya lalai. Dia berdoa, mulutnya saja mungkin bicara Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, tapi otaknya kemana-mana. Pikirannya mikirin ini, mikirin itu. Dia tidak menghadirkan hatinya ketika berdoa. Jadi doa itu sekedar formalitas di mulut. Ini juga sebab doa kita tidak dikabulkan semua. Maka ketika berdoa, hadirkan hati kita. Apa yang kita minta, hati kita pun hadir. Kemudian ketiga, kalau Bapak berdoa harus yakin. Kapan ragu-ragu, kayaknya Allah tidak ijabah, itu tidak dikabulkan. Harus yakin. Kata Nabi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan hatimu yakin betul kepada Allah. Allah kabulkan doa kita. Pasti Allah kabulkan. Ya. Saya mau cerita sedikit, Pak. Ya. Saya termasuk orang yang lambat dikasih anak. Saya nikah itu 3 tahun, 4 tahun lah. Baru saya punya anak. 2 tahun, 3 tahun saya jalani kok tidak ada tanda-tanda ini ya. Teman saya baru sebulan nikah hamil istrinya, ada yang 5 bulan nikah hamil istrinya. Betul itu hebat sekali. Saya sudah 3 tahun tidak ada ini. Akhirnya saya sama istri periksa dokter. Istri di ronsen rahimnya, saya cek sperma. Kita bawa itu hasilnya ke dokter. Ya, ketika sampai di dokter baca. Apa kata dokter, Pak? Ini rahimnya buntu, tidak bakal bisa punya anak. Karena jalurnya ke sel telur itu Pak, buntu. Ya tidak bisa. Dua-duanya, dua kolominya tersumbat. Tidak percaya saya. Ini mungkin dokternya tipu-tipu kali ini. Coba kita ke dokter lain, ya, yang lebih juga, yang spesialis juga. Kesana lagi. Saya ke rumah sakit Sambo yang sama. Ini Pak, kalau dilihat ini rahimnya buntu. Cuma ada 2 caranya Pak. Apa itu dokter? Yang pertama tanpa operasi. Dibuka itu kenapa buntu? Atau yang kedua, bayi tabung. Tapi Pak, ingat Pak, yang tidak bisa BPJS muka saya BPJS kali ya. Dia bilang begitu saja. Ya, BPJS ini Pak. Oh iya sudah. Saya pulang dari Samboda sampai Handin, itu saya nangis di motor, nangis ya. Tapi saya tidak mikir, kawin lagi apa kayaknya ini apa? Ya saya tidak pikir sih. Ya, saya ngomong sabar. Maka saya katakan, sudah kita berhenti dulu dokter, kita banyak saja berdoa. Kita gunakan waktu mustajab, berdoa, yakin sama Allah sudah. Akhirnya semenjak itu saya tidak pernah berdoa lagi, takut saya. Karena kalau operasi katanya sekitar 20 jutaan, bayi tabung ya 100 juta lebih. Itu udah ada di Kaltim. Kalau mau bayi tabung di Jawa, ya sudahlah, putus asa lah kita rasanya apa ya, hampir putus asa. Tapi bismillah, ayo kita berdoa sama Allah. Saya gunakan itu baik-baik waktu berdoa, yakin. Tidak tahu kenapa saya yakin saya pasti punya anak, insya Allah. Saya berdoa sama Allah. Di waktu-waktu mustajab, saya cari waktu-waktu mustajab, saya minta merengek-rengek. Kayak anak kecil itu minta sama mamanya boleh dikasih, tapi sama Allah kita minta. Ramadan, Syawal, saya pindah ke Balikpapan. Saya ngajar di Balikpapan. Istri terlambat. Ya, diam-diam dia tespek di rumah sendirian. Ya, pas saya pulang ngajar, pas dia kata juga, alhamdulillah saya dapat S2 hamil. Ya, sekarang bilang istri saya anaknya sudah 2. Padahal divonis dokter tidak bakal bisa punya anak. Berdoa. Makanya saya kasih tahu teman-teman yang susah punya anak, yang mungkin ekonominya belum bisa dia bangkit dari keterpurukan ekonomi, istrinya mungkin suka membangkang, antum minta sama Allah. Waktu terbaik berdoa kapan Pak? Di malam hari, seperti malam terakhir.
Makanya kata para ulama, siapa yang punya mimpi tapi dia tidak bangun malam, dia tidak sholat tahajud, dia tidak qiyamul lail, cuma mimpi saya pengen begini, saya pengen begini, tapi tidak pernah sholat malam, itu dia belum sungguh-sungguh dalam mimpinya. Bapak pengen keinginan, saya pengen berterusan poligami, sudah 5 tahun saya pengen itu, tapi istri saya baru saya cerita poligami sudah ngamuk dia. Ya, berdoa bertengah sendiri, ya Allah. Sekalinya istri bapak datang, Mas, insya Allah hidup sudah. Ya, tapi carikan aku, gitu ya. Maka bapak berkata Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Bapak punya mimpi, punya keinginan, punya cita-cita, berdoa yakin semua, pasti Allah kabulkan. Maka kata Allah, siapa yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, masuk neraka dalam keadaan ini. Makanya kita libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, minta sama Allah. Itu yang pertama, orang yang sombong. Kemudian makna yang sombong yang lain adalah sombong itu meremehkan orang, menolak kebenaran yang disampaikan dan menolak si pembicara. Inilah yang besar juga dosanya. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang yang di hatinya memiliki sebiji dzarrah kesombongan. Sebiji dzarrah itu seperti apa Pak kecilnya? Ulama khilaf, ada yang mengatakan sebiji sawi, ada yang mengatakan sekecil atom, ada yang mengatakan kalau Bapak buka jendela pagi-pagi, ada sinar matahari masuk, ada debu itu Pak naik-naik itu, debu. Nah itulah dzarrah. Karena siapa punya sebiji zarrah kesombongan dalam hatinya dan masuk surga. Apa itu sombong ya Rasulullah? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang yang bicara. Itulah sombong. Maka kalau Bapak menolak kebenaran karena yang sampaikan misalnya lebih miskin daripada Bapak, kamu harus nasihatin saya, kamu tuh miskin. Itulah sombong. Kalau kita menolak nasihat dan kebenaran karena yang menyampaikannya lebih muda, ini ustaznya masih anak-anak ini malasnya dengar, pergi dia, tidak ada itu ilmunya itu, ya diremehkan misalnya, ini juga termasuk kesombongan. Kalau ada orang menolak kebenaran karena yang menyampaikannya misalnya bawahannya bukan atasannya, ya kamu nggak usah lah kasih pemasukan, kamu tuh siapa? Kamu tidak buat saya. Itulah kesombongan. Makanya kata Allah, sombong itu sifatnya siapa Pak? Iblis. Wa idhulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Aba, dia tidak mau, istakbar, sombong. Ya, maka bapak-bapak yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada orang yang menolak kebenaran karena yang menyampaikannya lebih rendah, lebih muda, lebih miskin, lebih di bawah dia merasa tahu sama nasihat saya, itulah sombong. Maka orang yang memiliki kesombongan ini tidak mendapatkan kemudahan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak pernah seorang laki-laki sombong di hadapan Nabi? Dia makan tangan kiri Pak. Kata Nabi, kul biyaminik. Kata Nabi, tolong makan pakai tangan kanan. Apa dia bilang? Mengatakan, la astati'. Dengan muka sombong, aku tidak bisa makan tangan kanan. Dengan ekspresi kesombongan, meremehkan Nabi. Apa kata Nabi Pak? Dan lastato'da, kamu tidak bakal bisa makan tangan kanan. Apa disebutkan Pak? Fama rafa'ahu illa fi. Dari hari itu dia tidak bisa lagi angkat tangannya sudah lumpuh. Sombong di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ikhwan fillah ma'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjut di antara orang yang dibenci oleh Allah sekarang yang kedua. Tadi yang pertama orang yang dibenci Allah siapa? Orang yang sombong. Sombong dua makna. Yang pertama orang yang malas berdoa, yang kedua orang yang meremehkan orang lain. Kita masuk pada orang yang kedua yang dibenci oleh Allah.
jawaf, semua orang yang kasar, baik kasar ucapannya atau kasar perbuatannya. Ya, Allah benci dengan orang yang kasar. Ya, suami yang kasar sama istrinya, suami yang kasar sama anaknya, kasar sama orang tuanya, Allah sangat benci sifat kasarnya. Sebaliknya, Allah sangat mencintai orang-orang yang lemah lembut dan santun. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelembutan. Makanya Pak, Nabi selain dibekali ilmu yang luar biasa, beliau juga dibekali dengan sikap lemah lembut ketika berdakwah. Allah katakan sekiranya Nabi itu kasar, Nabi keras dalam dakwahnya, maka niscaya tidak ada yang mau ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum." Karena rahmat Tuhan wahai Nabi Muhammad, engkau berlaku lemah lembut kepada para sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu keras, kamu kasar, maka mereka akan menjauh dari Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad, orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, ilmunya luar biasa. Kalau berdakwah mesti pelan-pelan. Itulah dakwah yang menang. Bapak tahu manusia paling jahat di muka bumi ini siapa Pak? Salah satunya siapa? Fir'aun. Fir'aun ini orang yang paling congkak. Tapi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh untuk mendakwahi Fir'aun, izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada si Fir'aun ini ucapan yang lemah lembut. Pada Fir'aun Pak, berdakwah lemah lembut. Dan bilang, hei penghuni neraka, tobat sudah kamu. Tidak begitu Pak. Lemah lembut, pelan-pelan. Sebagian kita kadang dakwah ke orang tuanya kasar betul. Masih cuma kasih tahu dulu sih Mak. Mamanya digituin. Ya, lemah lembut, pelan-pelan. Itu Nabi SAW, Nabi Musa, Nabi Harun berdakwah pelan, lemah lembut. Ada waktu yang tegas, ada. Tapi hukum asal dakwah adalah dibangun di atas kelemah lembutan. Itu akibat kiram rahimani rahimahullah. Maka kalau bapak bicaranya lemah lembut sama istri, bapak kira itu tidak berpahala Pak, itu pahala semua isinya. Kata Nabi, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Maka kalau bapak bicara sama istri, masak apa kamu, sambil pegang-pegang keningnya dengan lemah lembut, cium keningnya, itu pahala semua. Kalimat yang baik itu sedekah. Ketemu kerabat, ketemu teman, assalamualaikum, gimana kabar antum? Masya Allah, gimana kerjaan lancar? Pinjam dulu 100, apa? Maka itu dapat pahala. Kata Nabi, semua kalimat yang baik sedekah. Bapak sekarang mungkin tidak bisa sedekah tiap hari pakai uang, bapak bisa sedekah dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Ketemu teman kerja, ketemu tetangga, ucapkan yang baik. Ada yang bisa saya bantu kah? Kayak apa ini? Ada masalah kah? Ada yang bisa saya kasih solusinya? Ucapan baik semua sedekah. Bahkan ucapan-ucapan yang baik seperti lemah lembut, santun dalam berkata, itu adalah sebab utama kita bisa dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Dullani ala amalin yudkhilni jannah." Wahai Rasulullah, kabarkan aku suatu amalan yang dimudahkan aku masuk surga. Apa kata Nabi? Inna min mujibatil maghfirah badus salam wa husnul kalam. Sesungguhnya di antara sebab mendapatkan ampunan yang dengan yang mudah masuk surga, sebarkan salam dan bicara yang baik sama manusia. Bicara yang bagus. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat benci dengan orang yang kasar. Dan Allah sangat mencintai orang yang lemah lembut. Maka Bapak mulai hari ini
perbaiki ucapan kita dengan anak istri kita, lemah lembutlah dengan mereka. Fir'aun saja dilemah lembuti, disuruh untuk lemah lembut. Istri bapak bukan Fir'aun, istri bapak manusia biasa. Maka lebih utama kita untuk berkasih sayang dan lemah lembut kepada anak dan istri kita dan orang lain. Ini ahibatul kiram azanallahu wa iyyakum. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, orang yang Allah benci. Sakhabun fil aswaq, suka teriak-teriak seperti di pasar. Apa maksudnya? Kata para ulama, mereka adalah orang yang lisannya pedas, lisannya nyelekit. Kalau ngomong suka nyakiti orang. Tidak peduli orang marah kah, enggak kah, apa yang terbetik di otaknya langsung keluar dari mulutnya. Bahasa sederhananya Bapak, ceplas-ceplos. Ya, ini orang juga Allah sangat benci. Sakhabun fil aswaq, suka ceplos-ceplos, lisannya tajam. Kita simak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita diadukan kepada Nabi, Pak. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia suka sholat malam ya Rasulullah. Wa taf'al wa tasumun nahar, dia suka puasa sunnah. Wa taf'al, dia suka melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tasaddaq, dia suka sedekah. Bayangkan Pak, ini cewek perempuan ini suka sholat malam, suka puasa sunnah, suka berbuat baik, suka sedekah. Tapi satu aja kurangnya ya Rasulullah. Apa itu? Untuk dijirona bilisaniha, dia ini suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Lisannya itu tajam, lisannya itu pedas, suka gunjing orang, suka ngatain orang, lisannya itu suka nyakiti hati orang. Tapi kebaikannya banyak Pak. Satu aja kurang ini, lisannya tajam. Apa kata Nabi Pak? La khairu fiha hiya binar. Ini kebaikan yang wanita tak dihitung sama Allah. Dia itu tempatnya di neraka. Kata Nabi apa? La khairu fiha hiya binar. Tidak ada kebaikan itu wanita, kebaikannya hilang, tempat dia di neraka. Maka ibu-ibu di belakang hati-hati ibu. Ya. Ibu rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, donatur juga suka ngasih-ngasih, ramah sama orang, tapi lisannya luar biasa. Pak gosip, ya, tetangganya beli apa, dia yang sibuk, ya, jangan sampai. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Sebaliknya Nabi ditanya, ya Rasulullah, fulanah tusalli maktubah. Ya Rasulullah, ada seorang wanita di sana dia cuma sholat 5 waktu saja. Amalannya sederhana, dia jaga yang wajib-wajib. Wa tasaddaq bi athwar, dia suka sedekah dengan keju-keju, sedekah dengan apa yang dia miliki. Wa la tu'dhi jirona, tapi dia tak pernah ganggu orang. Lisannya dia jaga, tak pernah dia sibuk sama tetangganya. Apa kata Nabi Pak? Hiya fil jannah. Itu perempuan adalah penghuni ahli surga. Maka ibu-ibu dan bapak Allah Subhanahu wa taala, kita hati-hati jangan sampai kita suka mencela dengan lisan kita. Lisan kita tajam, suka nyakiti orang. Allah sangat benci dengan orang yang lisannya tajam. Ya, lisannya pedas. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an wa la la'an wa la al-fahish wa la al-bani." Allah itu tidak suka, mukmin itu bukan yang suka melaknat, bukan yang suka mencela, bukan suka berkata kotor, bukan suka berkata keji, bukan. Ya, makanya Pak, nanti orang yang paling keras siksanya di hari kiamat siapa? Orang yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, man asyadun nasi adalah di hari kiamat. Wahai Aisyah, kamu tahukah nanti di akhirat ada orang yang paling keras siksanya? Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man wada'an nasi tiqa'a fushi, orang yang ditakuti dijauhi orang karena kejahatan lisan dia. Kalau dia meninggal Pak, orang sujud syukur semua. Meninggal sudah fulan, alhamdulillah, akhirnya tewas juga.
Kalau dia ada datang, aduh selesai kita ini, hina sudah kita ini. Aduh, takut orang dengan lisan dia. Ini orang hati-hati Pak. Maka kalau Bapak dijauhi orang gara-gara ngerinya lisan Bapak, itu ciri-ciri orang dapatkan azab yang besar nanti kali kiamat. Ada berapa orang begitu di dunia nyata? Ada. Orang takut dekat sama dia. Kenapa? Lisan yang ngeri betul. Ya, kamu kok bisa beli motor? Suamimu loh pengangguran. Kasarnya kamu, sakitnya hatiku. Dia tidak tahu saya dapat warisan, saya punya tabungan. Ngapain nanti ngurus-ngurus? Ada orang segitu Pak. Semua orang diurusi. Kenapa Islam menjilbab terus? Kritik rambutmu, ya, macam-macam diomong. Maka hadirin kiram rahimakumullah, kata Nabi, asyaddu nasi 'adaban man wala'a nasi tiqa'a fashi. Orang yang paling keras sisanya orang yang dijauhi orang manusia karena ngerinya lisannya. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keempat. Orang yang Allah benci, jifatin bil lail. Orang seperti bangkai di malam hari. Apa maksudnya? Yaitu di malam hari dia cuma menghabiskan malam untuk tidur. Tidak ada di malam hari jatah waktu untuk ibadah. Malam hari dia lewati, tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada ibadah di malam hari. Cuma tidur sampai jam 7 pagi bangun, langsung kerja, tidak ada ibadahnya. Artinya apa ini orang berarti tidak yakin dengan negeri akhirat. Malam cuma tidur seperti bangkai. Allah sangat benci dengan orang yang malam cuma kerja di tidur. Dahulu Pak, jangankan sholat wajib, para ulama itu mencela orang yang terus-menerus meninggalkan sholat witir. Bapak tahu witir? Sholat apa witir? Sholat wajib atau sholat sunnah Pak? Sunnah. Apa kata Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, ma ra'yuka? Bagaimana pendapatnya? Rajul yadrukul witr daima, meninggalkan witir terus-menerus, tidak pernah sholat witir. Ini sholat sunnah Pak ya? Kata Imam Ahmad apa? Hada rajulun su', itu laki-laki yang buruk. La yang bagi antuk balahu syahadatuh, tidak pantas persaksian dia itu diterima. Kalau dia saksi di pengadilan, tidak bisa diterima persaksian. Kenapa? Selalu meninggalkan sholat witir. Kalau dia di pengantinan mau jadi saksi pernikahan, tidak bisa diterima persaksian. Kenapa? Tidak pernah sholat witir. Karena Nabi SAW selalu menjaga sholat sunnah dua. Qobliyah subuh, ini sholat sunnah fajar, dan sholat witir. Ini dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi SAW. Maka kata Imam, orang yang terus menerus sholat witir, tidak melaksanakan sholat witir, dia rajul su', tidak bisa diterima persaksiannya. Dia laki-laki yang buruk agamanya. Ini sholat witir Pak. Bagaimana orang tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat subuh? Kalau Imam Ahmad sudah geleng-geleng sudah seperti Imam Ahmad dia gagal rapang kata Imam Ahmad. Ini orang itu benar harapan ini. Sholat witir saja tercela di kalangan para ulama. Itu Bapak yang mati Allah Subhanahu. Padahal kita Pak harus punya jatah di malam hari untuk sholat malam meskipun 1 rakaat. Jangan ditinggal. Allah sifati orang yang suka sholat malam itu, itulah orang-orang ahli surga. Allah berbicara tentang sifat penghuni surga dalam surah Az-Zariyat. Salah satunya apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sedikit tidurnya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Artinya mereka sholat malam Pak. Selesai sholat malam, mereka istighfar, mereka tidak ria, mereka tidak ujub, tidak bangga. Tidak, ya Allah aku bisa bangun malam ini karena kekuatan darimu, karena hidayah darimu. Ya Allah aku bisa sholat tahajud ini betul-betul karena karunia-Mu ya Allah. Istighfar dia, astagfirullah. Bukan status dia jam 3 subuh. Alhamdulillah sudah 11 rakaat ini. Bangga memang aku bilangnya. Ya, bukan itu Pak. Tidak status-status dia tengah malam. Istighfar dia. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa dia tidak bangga? Ya Allah, aku ini bangun betul-betul kekuatan darimu ya Allah. Karena memang Pak, bicara bangun malam itu bicara kekuatan iman.
bukan kekuatan fisik. Kalau Bapak lihat tempat-tempat gym, baik, banyak orang kuat-kuat Pak. Angkat besi, 80 kilo, 100 kilo, main treadmill dia dihitung sampai 5 kilo, 7 kilo lari. Tapi lihat kalau bangun malamnya, belum tentu dia bisa bangun jam 4 sholat tahajud, belum tentu. Lebih berat ini kelopak mata ini daripada besi barbel. Ya, wah berat itu. Betul nih Pak. Bapak lihat orang yang ngaji itu, belum tentu dia bisa bangun malam. Karena bangun malam itu kekuatan iman. Ada seorang syekh melihat Pak, orang tarawih di Saudi, di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dia tarawih. Orang Indonesia, Bapak tahu dia tarawih sama imam sampai selesai, kakinya satu aja Pak. Satu kakinya putus. Selesai sampai witir sampai selesai. Padahal di Saudi kotornya panjang. Imamnya baca 1 juz, 2 juz, bisa dia sholat 1 kaki bersama imam sampai selesai. Kita tanya Pak, apakah kakinya kuat? Bukan kakinya yang kuat, imannya yang kuat. Ya, begitu ikhwan azan ya Allah. Maka jangan sampai kita punya kebiasaan yang kan sholat witir. Minimal 1 rakaat aja Pak. Sholat witir itu boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Bebas. Kalau Bapak kemungkinan, Ustaz saya ini kerja capek. Sudah Bapak sebelum tidur, berwudu, ampar sejadah 1 rakaat aja Pak. Setiap hari Bapak jaga. Itu kalau Bapak kemungkinan besar tidak bisa bangun malam. Kalau Bapak kemungkinan bisa bangun malam, bangun malam. Azan subuh misalnya 4:30. Bapak bangun jam 4:20. 4:15, sikat gigi wudu, sudah tarhim masjid, ampar sejadah sholat 1 rakaat, jaga. Ini mulia di sisi Allah SWT. Berdoa minta hajat-hajat kita. Maka orang yang paling tercela di sisi Allah, orang yang malam cuma 3 jam. Ya. Makanya Pak Nabi itu dibekali salah satu kenapa beliau tegar imannya ketika berdakwah menghadapi musyrikin luar biasa. Dia katakan Nabi itu tukang fitnah, Nabi itu tukang sihir, Nabi itu dukun, Nabi itu penipu. Nabi tegar berdakwah. Kenapa? Inna nasyi'atal laili asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di malam hari itu wahai Nabi Muhammad lebih mengokohkan hati dan lebih berkesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau ada seorang ustaz dai, dia rajin ceramah tapi tidak pernah sholat malam, melempar omongannya. Tidak bisa diamalkan sama jamaahnya. Maka Nabi SAW cara bekal beliau mengecas iman beliau supaya tegar menghadapi orang musyrik di siang hari, beliau sholat malam. Bahkan ketika baru menjadi Nabi itu sholat malam hampir setengah malam, bahkan lebih setengah malam beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau kita lihat teman kita, kenapa bengkak-bengkak kakinya? Futsal, saya kira sholat malam. Ya. Ini konfidin azan ya Allah wa iyyakum. Sekarang yang kelima, orang yang Allah benci, himarin bin nahar, orang seperti keledai di siang hari. Apa itu keledai Pak? Binatang. Ngapain keledai siang hari? Keledai itu rata-rata punya tuan, punya majikan. Maka kerjanya keledai itu kerja, habis kerja dapat makan, habis kenyang dia tidur. Kalau dia punya istri, kawin dia. Itu aja, kerja, makan, tidur, kawin. Maka maksud Nabi, kalau ada orang manusia muslim siang hari tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, dari bangun pagi sampai maghrib kerja, sholat zuhur udah urus, asar udah urus, makan dia siang, capek dia tidur siang, ada istrinya kawin dia, ya ini aja dia. Maka Nabi himar dinar, dia seperti keledai, seperti binatang. Ada ancaman dari Nabi SAW. Maka jangan sampai seorang muslim itu seperti hewan yang kerjanya makan tidur kerja, makan tidur kerja. Kita ini Pak yakin betul dengan negeri akhirat. Kita yakin Pak, kita ini pasti mati. Banyak sudah buktinya, kawan-kawan kita dulu sudah banyak meninggal. Tidak ada persiapan kita untuk apa yang kita andalkan Pak kalau kita tak jaga sholat. Makanya Pak, Nabi mengatakan man hafadha 'alaiha, siapa yang jaga sholat lima waktunya, betul-betul dia jaga, kanat lahu nuran wa burhanan wa najata,
pasti dia mendapatkan cahaya di sisi Allah, di akhirat dia dapat petunjuk masuk surga, dia pasti selamat insya Allah. Selamat ya. Jaga sholat tapi. Wa man lam yuhafid alaiha, siapa yang tidak jaga sholat 5 waktunya, malas-malasan sholatnya, lam yakun lahu nurun wala burhan wala najatun, dia tidak punya cahaya di hari kiamat, tidak dapat petunjuk di hari kiamat, tidak selamat nanti pasti di hari kiamat. Tambahan lagi kata Nabi, wa yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di hari kiamat dia dibangkitkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Orang-orang musyrik, orang-orang gembong-gembong keburukan. Maka saya sedih Pak, saya sering mutar-mutar di bas-bas, di rik-rik, saya sering mutar. Banyak orang itu tidak sholat Pak. Banyak. Apa yang mau kita andalkan kalau kita itu sholat saja malas-malasan? Padahal kata Nabi, awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati min 'amali sholatu. Yang pertama kali Allah tanya nanti di akhirat bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan. Yang pertama kali Allah tanya adalah sholat kita. Idza sholat faqad sholah sa'iru amal. Kalau sholatnya bagus, ini tiketnya ini, maka bagus semuanya. Puasa kita diterima, haji kita diterima, umroh kita diterima, berbakti kepada orang tua kita diterima, kita bernyambung saudara diterima semuanya. Wa idza fasadat faqad fasada sa'iru amal. Kalau sholatnya jelek, sholatnya rusak, sholatnya bolong-bolong, maka rusak semuanya malam. Puasa kita Ramadan rusak, zakat kita rusak, sedekah kita rusak. Tidak berlaku di sisi Allah, tidak memandang. Allah pandang pada sholat ini. Ini sholat ini Pak. Banyak orang Pak rajin puasa Ramadan, 30 hari dia puasa, tapi tidak sholat kesian. Betul ini Pak? Banyak. Ya. Itu ibarat orang pakai baju bagus, pakai jas dia, pakai dasi, tapi tidak ada celananya. Ya. Berhias dengan puasa, tapi tidak sholat. Bahkan jumhur ulama mengatakan orang yang puasa tapi tidak sholat, itu kemungkinan besar sholatnya apa puasanya tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang tidak puasa Pak, tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah dia masih muslim atau bisa kafir? Tidak ada itu. Para ulama sepakat orang selama dia tidak puasa tapi tidak mengingkari kewajiban puasa, dia tetap muslim. Tapi kalau sholat Pak, ulama khilaf, berbeda pendapat. Orang yang terus-terusan meninggalkan sholat, apakah masih muslim atau bisa kafir? Itu ada pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Saking pentingnya sholat. Maka Pak, yang dipuji dalam Al-Quran adalah orang yang suka kerja, tapi ketika dia kerja dia tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat. Kita buka surah An-Nur. Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Para laki-laki yang tidak melalaikan mereka perdagangan mereka, jual beli mereka dengan mengingat Allah, tidak melalaikan mereka. Wa yuqimus shalah, mereka tetap sholat. Maka di Al-Quran Pak, yang dipuji itu bukan orang yang ngaji terus, ngaji dia 24 jam, zikir dia 24 jam, bukan itu yang Allah puji. Yang Allah puji orang yang kerja, tapi kerjanya itu tidak melalaikan dia dari dunia Allah. Ketika azan, dia tetap ke masjid. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala puji. Itu yang keberapa tadi Pak? Yang ke-5. Jangan sampai kita seperti keledai, kerja aja, makan aja, tapi tidak ada ibadah sama sekali. Ini sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara orang yang sangat Allah benci, alimin bid dunya, jahilin bil akhirah. Pintar dia masalah dunia, tapi bodoh dalam masalah agama. Kadang Pak kita lihat, kita ini rela sekolah lama-lama untuk kita bisa profesional dalam sebuah pekerjaan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, MBA lagi S1 4 tahun. Kalau mau ambil spesialis lagi nambah lagi. Bahkan ada yang sekolahnya sampai 20 tahun, 15 tahun sekolah. Kalau belajar bahasa Inggris luar biasa, rela dia bayar bimbel 1 juta, 2,5 juta untuk bisa bahasa Inggris. Bahkan dia pergi safar ke Pare, ke Kediri supaya lancar bahasa Inggrisnya.
Tapi bayar guru ngaji 50.000, mahalnya kamu ngaji 50. Di sana 35, sudah 35 saja. Ya, cari dia yang murah-murah. Terkadang kita begitu, Pak. Ya. Allah mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka hanya mengetahui pembahasan dunia secara bagus. Wa hum 'anil akhirati ghafil, tapi masalah akhirat mereka lalai. Betapa banyak orang, Pak, mahir betul dalam masalah dunia. Kalau masalah pekerjaan, dia lihat saja, dia dengar saja suara mesin, ini pistonnya goyang, pistonnya bermasalah. Cuma dengar aja dia, hebat betul. Ada orang pegang-pegang dia, ini emas palsu ini, bukan asli. Hebat sekali ilmunya. Ya, sebagian orang tahu ini motor, ya, ini tahun keluaran Honda ini tahun 75. Ini kalau dijual masih laku 30 juta. Ya, luar biasa ilmunya masuk dunia. Bahkan terkadang pemain bola tahu dia. Ini sudah tidak di Barcelona lagi, dia sekarang di Real Madrid. Insya Allah nanti bulan depan dia itu mau pindah klub, belum ditransfer dia, transfer pemain. Luar biasa masalah bola. Ini pelatihnya ini, luar biasa ini. Politik, kalau mau berita, Pak, luar biasa dia kalau cerita masalah politik, tahu semua. Tapi ketika ditanya, Pak, saat apa yang saya lakukan kalau saya sholat saya lupa rakaat ya? Dia bilang, itu, nggak tahu juga. Udah, kamu tanya saja Ustaz. Padahal itu hal yang dasar. Ya. Cara tayamum yang benar tuh kayak apa sih? Tayamum yang benar, tak dulu. Aku lupa juga SD terakhir aku tayamum belum. Ya, nggak pernah lagi mau belajar. Ya. Bagaimana sih kita menjamak mengkosor sholat itu kayak apa sih? Katanya sholat itu bisa dikosor ya. Sholat dikosor ya. Pernah dengar aku, tapi lupa sudah ya. Sudah banyak diubahku. Tapi kalau mesin ini saya dengar sekali, saya tahu saya sudah masalahnya. Luar biasa. Itu kita, Pak, profesional dalam dunia, luar biasa. Tapi kalau masalah akhirat, ya Allah, pas-pasan betul. Tidak apa-apa sih pas-pasan, tapi ada keinginan belajar. Minimal dulu dan majelis taklim, majelis ilmu, belajar kita sama-sama. Sudah kita terkadang jahil masalah akhirat, kita pun tidak mau belajar. Itu yang masalah. Diumumkan sudah sama Pak Imam, nanti habis maghrib ada pengajian, ada taklim, majelis ilmu. Tidak usah, saya sudah hebat juga masalah agama, tidak usah dulu lagi di situ. Kalau ditanya, Pak, bagaimana cara menjamak sholat? Menjamak sholat jarang juga kita jamak, tidak usah dibahas. Ya, itu khonifillah rahimani rahimakumullah. Maka kita harus adil, Pak. Kita terkadang dalam masalah dunia jor-joran, kita rela keluar uang. Kadang, Pak, kalau kita training, kita belajar sampai malam. Orang terkadang training di Pertamina misalnya, di mana dia belajar tengah malam, dia stabiloin itu buku, dia kasih catatan bawahnya, dia coret-coret, luar biasa dia. Sampai jam 10, sampai jam 11 begadang dia untuk belajar. Tapi masalah agama, tidak mau dia mengupgrade dirinya, tidak merasa haus dengan ilmu agama. Dia menganggap enteng ilmu agama, perasaan agama ilmu yang rendah. Padahal ilmu agama ini menyebabkan kita mudah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu agama ini kita bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di Indonesia ini Pak banyak korupsi, banyak orang berzina, banyak orang membunuh? Karena tidak takut sama Allah. Kenapa tidak takut sama Allah? Karena tidak kenal sama Allah. Kenapa tidak kenal sama Allah? Karena tidak belajar. Kalau orang belajar akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut sama Allah. Itu bahwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi 6 orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang sombong. Sombong tadi apa? Malas berdoa, ngeremehin orang. Yang kedua, kasar. Yang ketiga, sakhawatul aswar, mulutnya tajam, pedas kalau ngomong. Yang keempat, seperti ke bangkai malam hari, tidur aja tidak ada sholat. Yang kelima, seperti keledai di siang hari, kerja makan tidur, tidak ada ibadah. Yang keenam, pandai masalah dunia, bodoh terhadap
akhirat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk 6 orang ini sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, mohon maaf jika ada yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanya juga sebelum azan satu orang mungkin? Silakan. Jika ada yang bertanya. Nah, ibu-ibu jauh betul ya, ibu-ibu ya. Ya sudah selesai. Baik, jika tidak ada, semoga kita dipertemukan Allah dalam kesempatan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.